Hidung sering tersumbat. Ada masalah apa nih? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Kondisi hidung yang tersumbat tentunya membuat kita merasa tidak nyaman nih dalam beraktivitas kan? Nah, hidung tersumbat ini terjadi ketika hidung dan jaringan sekitarnya serta pembuluh darah mengalami bengkak dan mengalami kelebihan cairan. Hal ini menyebabkan rasa pengap saat kita bernapas nih geng. Hidung tersumbat biasanya disertai dengan keluarnya lendir yang lebih dikenal dengan hidung meler. Ada juga nih hidung tersumbat yang tanpa disertai ingus yang keluar. Hidung tersumbat ini bisa menyerang siapa saja loh geng. Tetapi anak-anak atau remaja lebih rentan nih terhadap fenomena ini. Penyebab kita mengalami hidung tersumbat ini apa saja? Hidung tersumbat ini bisa berasal dari berbagai macam masalah medis ataupun lingkungan nih. Bisa akut ataupun kronis. Mungkin sepele, bahkan bisa jadi serius, geng. Sebagian besar kondisi ini mudah diobati dan sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi beberapa kasus terdapat kelainan bentuk struktur di saluran hidung atau kondisi mendasar yang serius dan tentunya memerlukan perawatan yang lebih intensif alias lanjut nih. Berikut ini aku rangkum 5 penyebab paling umum hidung tersumbat ya geng. Yang pertama, rinitis alergi. Rinitis alergi ini dikenal juga sebagai hay fever. Adalah reaksi alergi yang menyebabkan bersin, sakit tenggorokan dan tentunya hidung tersumbat. Beberapa penyebab alergi ini alias alergi utamanya antara lain serbuk sari pohon, bulu hewan peliharaan, tungau debu, dan jamur. Kita mungkin merasa tidak nyaman nih, tetapi kondisi ini juga tidak menular gengs, tak perlu khawatir. Yang kedua, sinusitis. Terjadinya peradangan pada sinus atau infeksi sinus juga sering terjadi dan menyebabkan hidung ini mampet. Sinus menghasilkan lendir tipis yang mengalir keluar dari saluran sempit di hidung. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan area tersebut. Sayangnya, sinus dapat tersumbat nih oleh cairan dan membengkak karena iritasi yang menyebabkan terjadinya infeksi, geng. Fenomena ini biasanya dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 10 hari, tetapi mungkin diperlukan waktu hingga 3-4 minggu agar jaringan sinus kembali kosong dari cairan dan kembali normal. 3. Virus karena pilek dan flu. Nah, pilek atau flu ini disebabkan oleh virus, geng. Biasanya virus influenza adalah penyebabnya. Jika kita terserang virus flu ini, maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola gejalanya dan biasanya ini akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu. Yang keempat, polip hidung. Polip hidung ini dapat tumbuh di lapisan saluran hidung loh, geng. Lunak tanpa rasa nyeri atau sakit. Ingat, polip ini bukan kanker ya, geng. Polip biasanya menggantung seperti air yang mau menetes. Polip ini adalah hasil dari peradangan kronis yang berhubungan dengan asma, alergi, infeksi yang terjadi secara berulang. Polip yang kecil mungkin tidak menimbulkan gejala dan tidak memerlukan pengobatan. Tetapi polip besar atau gerombolan polip dapat menyumbat saluran hidung dan menyebabkan kemampatan hidung kita. 5. Iritasi. Iritan baik berupa zat kimia atau lingkungan bermacam-macam nih bentuknya, termasuk ada asap rokok, asap kendaraan, parfum, dan pembersih rumah tangga. Semua bisa menyumbat saluran hidung nih, geng. Nah, dan membuat sulit bernapas. Tetapi cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk kondisi ini adalah menghindari bahan-bahan iritan sejak awal atau memakai strategi lain nih, geng, termasuk mengenakan masker saat kita membersihkan kamar mandi, hindari nih ruang-ruangan yang penuh dengan asap rokok, dan menutup jendela saat banyak polusi udara. Cara mengobati hidung tersumbat bagaimana? Ada berbagai cara untuk mengobati atau meredakan hidung tersumbat ini. Di antaranya, kandungan paracetamol atau ibuprofen dapat membantu menghilangkan rasa nyeri karena hidung
tersumbat. Kemudian antihistamin. Antihistamin adalah obat untuk meredakan alergi dan membantu mengurangi keluhan hidung tersumbat. Dekongestan. Dekongestan ini dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan dalam hidung. Selain itu, dekongestan juga tersedia dalam bentuk oral atau obat yang diminum, dan ada juga nih jenis nasal dekongestan yang disemprotkan ke dalam hidung. Obat semprot hidung ini bekerja lebih cepat dibanding dengan obat yang kita minum, sehingga efeknya dapat dirasakan dengan instan. Untuk pemakaian obat-obatan, baik dalam bentuk kapsul maupun disemprot, sebaiknya dikonsultasikan dulu nih kepada dokter spesialis THT/KL ya geng, agar dapat resep yang pas buat kondisi kita. Jika sudah diterapi dengan obat-obatan, tetapi masih juga nih tidak ada tanda-tanda kondisi membaik, maka dokter bisa jadi nih akan mengambil opsi dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat penyebab hidung mampet ini. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, geng, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.